Wakil Bupati Kaur, Herlian Muhrim, menjadi korban ledakan petasan di malam pergantian tahun pada Sabtu malam. Hingga jari tangannya menderita luka serius. Saat ini ia masih dirawat untuk menjalani operasi tulang tangan di RSUD M. Yunus Bengkulu. Sebelumnya Herlian sempat mendapat penanganan di RSUD Kaur. Namun karena adanya gangguan tulang dan syaraf, ia dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus. Herlian dirujuk pada Minggu dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan mulai menjalani operasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hingga berita ini kami susun, Herlian Muhrim masih berada di ruang operasi. Jadi Bapak Wakil Bupati kami sedang musibah. Nah, jadi tangannya itu posisinya ada luka yang kemarin pendarahannya sudah kita bawa ke RSUD Kaur. Setelah diperiksa di tim rumah sakit Kaur di IGD, ternyata ada yang bermasalah dengan tulangnya dan persarafannya, di mana di RSUD Kaur itu tidak bisa dilakukan karena hanya kami mempunyai dokter bedah umum. Sejauh ini rekan dan kerabat telah berkunjung untuk memberikan dukungan kepada Herlian dan keluarga. Salah satunya Gubernur Rohidin Marsyah dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Pihak keluarga, alhamdulillah kondisi dari Pak Wabub sudah semakin membaik. Sekarang sedang ditangani. Kami selaku kolega beliau, sesama wakil kepala daerah, mendoakan Pak Wabub segera sembuh. Dan ini memang sudah takdir musibah, tak bisa kita elakkan. Dan pelajaran juga bagi kita semua untuk lebih berhati-hati. Peristiwa ini terjadi saat Wabub Kaur bersama beberapa pejabat dan masyarakat menggelar acara malam pergantian tahun di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan. Mereka menyalakan kembang api, namun naas kembang api yang dipegang Wabub langsung meledak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Momen malam pergantian tahun menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Satu unit sepeda motor milik Ardianto, warga Desa Karangsuci, Kecamatan Arga Makmur, Raib digasak pencuri. Motor yang saat itu terparkir di depan rumahnya hanya dalam hitungan menit hilang meski dalam kondisi stang terkunci. Menurut korban, motornya hilang sekitar pukul 11 malam. Saat ia hendak pergi merayakan malam pergantian tahun di rumah kerabatnya. Korban juga mengatakan setengah jam sebelumnya sempat mendengar suara seperti ada yang mencongkel motornya, namun tak dihiraukan karena kondisi sedang ramai. Pas sekitar jam 11 tadi kan mau ke rumah sana, mau bakar-bakar. Terus ngecek motor ya aduh. Langsung telepon kawan yang tanya rumah tadi kan. Di rumah siapa aja waktu itu? Ya aduh cuma sendiri, gaya lagi ke rumah sana tuh. Sendirian posisi di rumah? Sendiri. Di rumah gitu. Motor posisinya di mana? Posisi di teras. Kunci motor? Kunci motor ada di dalam. Oh, disimpan. Dikunci setang motor itu? Enggak. Tidak ada dengar apa-apa di luar? Tadi sebelum itu ada dengan suara kan, tidak boleh cek. Itulah. Jam berapa perkiraan dengar suara sampai ketahuan? Suara tadi mungkin sekitar setengah 11. Setengah 11. Terus keluar sekitar jam 11 tidak ada motor lagi motor. Korban telah berupaya mencari sepeda motornya dengan meminta bantuan tetangga serta keluarganya, namun tak membuahkan hasil. Selain itu, korban juga telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Warga Kabupaten Kepahyang sehari menjelang pergantian tahun, Sabtu dini hari lalu, digemparkan dengan perampokan sadis yang menimpa pasangan lansia warga Desa Bandung Baru, Kecamatan Kabawetan. Kedua korban yakni Sahni 60 tahun dan istrinya Salsiah 55 tahun harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena sejumlah luka bacok yang dideritanya. Menurut saudara korban, Wardi, perampokan terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya yang saat itu terlelap tidur, terbangun karena mendengar suara berisik. Korban langsung mengunci pintu kamar. Namun naas, perampok yang diduga berjumlah 2 orang itu langsung mendobrak pintu kamarnya dan membacok pasangan suami istri tersebut. TKP. Nah, sampai di sini orang sudah banyak, tapi untuk korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Jadi saya di sini mengamati
apa yang mereka lakukan, ternyata adanya penyongkelan pintu. Nah, sudah itu menyongkel lagi pintu kamar. Nah, dari situ kita sama-sama kita cek, ternyata di dalam kamar itu kan sudah banyak darah. Bahkan di sepanjang lantai ini udah darah semua. Akibat kejadian tersebut, Sahni menderita luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka robek di leher dada sebelah kanan, lengan kiri, dan kepala. Sementara istrinya, Salsilah, menderita putus jari dan luka robek telapak tangan sebelah kiri. Kapolsek Kabawetan Ibda Buharman Sabtu siang membenarkan peristiwa tersebut dan kasus saat ini masih dalam penyelidikan. Tadi malam memang ada kejadian di wilayah Kabawetan, tepatnya di Desa Bandung Baru, sekitar jam 2 subuh tadi dini hari. Itu kejadiannya seperti apa? Maksudnya korbannya ada berapa orang, terus dugaan sementara gimana gitu? Untuk korban ada 2 orang dalam keadaan sadar, tapi udah dirawat di rumah sakit dan mungkin akan dirujuk ke rumah sakit dulu. Hingga saat ini kedua korban telah dirujuk dan dirawat intensif di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Sementara kasusnya telah diambil alih Polres guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang. Penemuan 1 hektar ladang ganja di area perbukitan Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang, Dataran Rejang Lebong pada Rabu sore lalu terus diselidiki. Polisi masih memburu pemilik tanaman ganja tersebut. Dari hasil penelusuran di lokasi, total tanaman ganja yang didapat tim gabungan dari Intelmob Polda Bengkulu dan Polsek Bengko Polres Rejang Lebong sebanyak 215 batang, berbagai ukuran, berusia antara 2 hingga 3 bulan. Tanaman terlarang ini ditemukan di 2 lokasi. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan mengungkapkan identitas pemilik tanaman yang kabur dari sergapan telah dikantongi dan saat ini masih dalam pengejaran. Hari ini bergerak lagi ke lokasi untuk mengambil barang bukti ganja tersebut, tanaman ganja, untuk dibawa ke Polres untuk proses penyidikan. Dari hasil yang kami amankan di sana, yaitu istri dari saudara I, ya, saudara IN, yang mana saudara IN ini waktu dilakukan penggerebekan di lokasi berhasil melarikan diri. Ya. Tony menambahkan, pihaknya juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang menjadi pemodal. Sementara untuk istri pelaku yang tengah hamil 5 bulan tidak ditahan, namun hingga saat ini masih terus dimintai keterangan sebagai saksi. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Saksikan aja, saksikan. Iya, enggak apa-apa, Mbak.